Pada video ini, kita akan melihat bagaimana Volodar Murzin memainkan teknik pertukaran pengorbanan, teknik andalan Tigran Petrosyan. Game ini terjadi pada Jerba International Chess Festival tahun 2025 di Tunisia. Lawan Murzin adalah Faustino Oro, pecatur muda Argentina. Permainan dimulai dengan D4, lalu kuda F6, setelah itu F3, D5, dan C4. Kemudian E6 mempersiapkan gajah untuk keluar. Di posisi ini, Murzin mendorong G3. Dengan demikian, dia membawa permainan menuju pembukaan Katalan. Faustino Oro mengeluarkan gajah E7 persiapan rokade, lalu gajah fianchetto, hitam rokade, Murzin juga rokade. Pertukaran pion terjadi, mentri ancam pion. Faustino Oro tidak menjaga pion. Dia mendorong A6, lalu Murzin mendorong A4. Setelah gajah D7, mentri makan pion, gajah C6 menyerang kuda. Murzin lalu menyerang dengan gajah G5. Selanjutnya, kuda B ke petak D7 mengeluarkan perwira dan benteng C1. Pion A5, pion E3 memperkuat pion. Setelah itu, pion usir gajah. Gajah makan kuda, kuda makan gajah. Permainan berlanjut dengan kuda B ke petak D2, lalu gajah mengancam kuda. Di posisi ini, Murzin memainkan langkah tipuan mentri mundur E2 seolah-olah menjaga kuda. Namun sesungguhnya Murzin punya rencana lain. Faustino Oro sepertinya tidak menyadari rencana Murzin. Dia memainkan langkah pengembangan mentri E7 menghubungkan kedua benteng. Dan ternyata Murzin di posisi ini menukar benteng dengan gajah. Sebuah langkah brilian. Langkah inilah yang disebut dengan pertukaran pengorbanan. Tigran Petrosyan dikenal sebagai juara dunia yang ahli menggunakan taktik ini. Pertukaran pengorbanan adalah menukar perwira bernilai tinggi dengan perwira yang nilainya lebih rendah. Dan biasanya benteng ditukar dengan gajah ataupun kuda. Terkadang juga mentri ditukar dengan benteng atau mentri ditukar dengan perwira lain. Di posisi ini, Faustino Oro tidak mengambil benteng. Dia memilih untuk memakan kuda. Namun ternyata Murzin mengambil gajah. Murzin memang dengan sengaja mengorbankan bentengnya. Pion kemudian makan benteng dan kuda mengancam pion. Faustino Oro menempatkan kuda di petak D5, lalu kuda makan pion, menyerang mentri. Mentri D6, benteng C1. Setelah itu, benteng A6 menyerang kuda. Murzin mengambil pion. Dengan demikian, meskipun kalah kualitas, dia punya pion yang berbahaya di sayap mentri. Pada posisi ini, Faustino Oro membuat blunder karena menempatkan benteng di petak B8, bermaksud menekan pion. Lalu Murzin merespon dengan benteng C5. Setelah mentri B6, pion B3. Semuanya baik-baik saja. Merasa telah unggul kualitas, Faustino Oro mengadu mentri. Mentri makan mentri, kuda makan mentri. Kemudian gajah serang benteng. Benteng mundur, gajah E2. Dan Faustino Oro membawa rajanya aktif untuk masuk dalam pertempuran. Di posisi ini, benteng Murzin untuk sementara tidak bisa makan pion karena harus menjaga kuda. Volodar Murzin kemudian membawa rajanya ke petak F1, lalu kuda ancam benteng, benteng mundur. Setelah kuda B4, kuda mundur C4, kuda kembali menyerang benteng dan benteng serang balik kuda. Kali ini, kuda serang gajah. Olehnya itu, gajah menyerang balik benteng dan benteng A7. Kemudian, kuda mundur menjaga pion.
Faustino Oro kembali membuat rajanya aktif ke petak E7. Murzin menempatkan benteng menyerang kuda, lalu kuda kembali menyerang benteng, tetapi benteng C5. Kuda B4 berencana masuk ke petak D3, akan tetapi dengan raja E2, semuanya aman terkendali. Faustino Oro lalu membawa rajanya ke petak D7, dan di posisi ini Murzin memberanikan diri mendorong pion H4. Serangan melalui sayap menteri sepertinya sangat sulit. Oleh karena itu, Murzin mengubah rencana dan membongkar lewat sayap raja. Apalagi Murzin melihat raja hitam sudah jauh dari arena pertahanan. Kemudian Faustino Oro mendorong F6, H5, pion C6, pion G4, benteng C7, gajah E4, kuda D5, dan benteng C1. Selanjutnya, raja D6. Faustino Oro semakin mendekatkan rajanya pada petak senter. Di posisi ini Murzin memundurkan gajah ke petak D3, berupaya membawa kudanya aktif menempati petak outpost. Raja mundur E7, lalu gajah mengancam kuda. Setelah raja D6, gajah mundur F3. Raja mundur E7, dan ternyata Murzin menukar gajah dengan kuda. Tentu saja pion E harus makan gajah, dan ini memberikan kesempatan bagi Murzin untuk membawa rajanya masuk ke petak F5. Faustino Oro kemudian menempatkan raja di petak E6. Lalu raja F4, benteng F8, dan kuda F3. Setelah benteng menyerang pion, benteng jaga pion, benteng B4, dan kuda E1. Benteng B8, kuda D3. Faustino Oro kekurangan ruang untuk menyerang. Di posisi ini, Faustino Oro menempatkan bentengnya di petak C8. Kemudian kuda C5, skak, raja F7, dan raja F5. Meskipun kalah kualitas, Murzin mengambil inisiatif. Faustino Oro kemudian menempatkan benteng E8 dan benteng mundur C1, benteng B4, pion A5. Benteng coba menyerang pion, tetapi pion A6. Kuda Murzin betul-betul cantik. Dia menjaga pertahanan, juga menekan pertahanan lawan. Faustino Oro kemudian memainkan benteng A7, lalu raja mundur F4, benteng ancam kuda, lalu kuda B7. Ancaman forking pada langkah selanjutnya, sekaligus mengancam pion. Faustino Oro terpaksa memainkan benteng mundur B6 untuk jaga pion, dan kuda D6, skak, raja E6, dan kuda melakukan forking. Terpaksa benteng makan pion, kuda makan benteng, benteng makan kuda. Sampai di posisi ini, Murzin unggul 1 pion. Akan tetapi, pion B terancam. Alih-alih menjaga pertahanan ataupun menjaga pion, Murzin dengan sengaja mendorong pionnya ke petak B4. Jika benteng hitam makan pion, maka pion hitam akan jatuh. Oleh karena itu, Faustino Oro mencoba dengan benteng A6, lalu benteng C2, benteng B6, benteng C5. Langkah tempo. Apabila benteng kembali ke petak A6, maka pion B5 bisa didorong. Pion makan pion, benteng makan pion. Ada 2 ancaman pada langkah-langkah berikutnya. Jika benteng A2 mencoba untuk menyerang pion, maka F3. Setelah benteng mundur A7, benteng B6, raja D7, raja F5. Putih akan unggul. Oleh karena itu di posisi ini, Faustino Oro memainkan raja D6, mencegah dorongan pion. Tetapi
Ini memberikan kesempatan bagi Raja Putih untuk masuk ke petak F5. Benteng kemudian makan pion, dan Murzin tidak terburu-buru membawa rajanya masuk. Di posisi ini, benteng C2 mundur terlebih dahulu demi menjaga pertahanan. Benteng mundur B1, Raja G6, benteng ancam pion, tetapi F3. Setelah benteng kembali menekan pion, Raja makan pion. Faustinoro belum menyerah, dia mencoba dengan pion F5, namun Murzin memakan pion H. Setelah pion makan pion, Murzin memainkan langkah menarik F4. Dia tidak khawatir pada pion G. Faustinoro kemudian mengambil pion E, lalu F5. Setelah benteng H3, Raja G6, pion G3, benteng G2. Raja kemudian ke petak F7, namun setelah F6, Faustinoro akhirnya menyerah. Bagaimanapun juga, Murzin punya 2 pion bebas. Jika Raja mundur F8, maka benteng B2, ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Tidak ada kesempatan bagi hitam untuk menang sedikit pun pada posisi ini.